Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Kesulitan menulis terhadap kesalahan menulis. Sebelum memasuki pemateri yang pertama, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 10. Yang pertama ada Frisiska Wulandari dengan nomor NPM 1950300001. Lalu ada saya sendiri yaitu Hairunisa Fitriani Yustikasari dengan NPM 1950300003. Lalu ada Rahayu Aprilia dengan NPM 1950300021. Lalu ada Shivania dengan NPM 1950300027. Untuk mempersingkat waktu, mari kita memasuki pemateri yang pertama yang akan dibawakan oleh saya. Baik, materi yang pertama yaitu pengertian kesalahan menulis. Menurut Syamsul Arifi dan Adi Kusrianto mengungkapkan bahwa menulis adalah tindak komunikasi yang pada hakikatnya sama dengan berbicara. Kesamaan itu terletak pada tujuan dan muatannya. Tujuan menulis atau berbicara adalah untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Sedangkan sesuatu itu adalah berupa pikiran, perasaan, gagasan, pesan, dan pendapat. Perbedaannya terletak pada penggunaan media. Jika berbicara menggunakan bunyi bahasa sebagai mediumnya, sedangkan menulis menggunakan lambang bunyi bahasa sebagai alat penyampaiannya. Telah dikatakan bahwa kesalahan adalah merupakan penyimpangan-penyimpangan yang bersifat sistematis yang dilakukan peserta didik ketika ia menggunakan bahasa. Dan telah dijelaskan pula bahwa kesalahan yang bersifat sistematis berhubungan dengan kompetensi. Kesalahan berbahasa itu banyak jenisnya, namun tidak semuanya dapat dikategorikan pada kesalahan yang berhubungan dengan kompetensi. Lalu materi yang kedua itu ada motivasi menulis. Penulis tidak cukup hanya berbekal kemampuan dasar menulis saja, tetapi juga harus memiliki tekad yang besar untuk menulis. Apalagi menulis adalah kegiatan yang tergolong monoton dan mungkin akan cepat bosan bagi penulis yang tidak memiliki motivasi yang kuat. Maka dari itu berikut cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan motivasi menulis. Yang pertama ada cari tahu tujuan menulis. Tujuan adalah penjabaran visi dan misi yang biasanya mencakup hal-hal yang ingin dicapai dan dihasilkan dari suatu tindakan. Sedangkan umumnya tujuan menulis adalah menginformasikan, mendidik, membujuk, dan menghibur pembaca. Bila ingin menulis, maka harus memiliki tujuan membuat karya tulis tersebut, sehingga paham hal yang ingin dicapai dari kerja keras membuat tulisan tersebut. Karena menulis tak hanya sekedar menuangkan isi hati dan imajinasi pikiran saja, tetapi juga harus ada tujuan yang ingin dicapai. Lalu yang kedua ada ingat kembali tujuan awal menulis. Cara kedua untuk meningkatkan motivasi menulis yaitu mengingat kembali tujuan awal mengapa kita ingin menulis. Selain memiliki tujuan menulis, pastinya sudah memiliki tujuan ingin menjadi penulis ketika pertama kali bertekad menulis. Tekad dan tujuan awal menjadi penulis itu mungkin perlahan sudah mengikis dan terlupakan. Hal ini bisa terjadi karena rasa malas dan bosan menulis. Bila sudah berada di posisi ini, artinya kita perlu introspeksi diri dan kembali mengingat tujuan awal mengapa kita ingin menjadi penulis. Lalu yang ketiga, cari tahu manfaat menulis dan membaca. Menulis tak hanya menuangkan isi hati dan menyampaikan informasi saja, tetapi juga memberikan banyak manfaat kepada penulis. Sama halnya dengan membaca. Menulis bisa menjadi wadah untuk mengekspresikan ide-ide, pemikiran, dan imajinasi untuk menginspirasi orang lain. Selain itu, menulis dan membaca juga bermanfaat untuk melatih cara berpikir, meluruskan pandangan, memperkaya wawasan, dan meningkatkan imajinasi serta kreativitas. Lalu yang keempat ada atur manajemen waktu untuk menulis.
Manajemen waktu adalah proses pengendalian waktu berdasarkan suatu rangkaian kegiatan yang telah direncanakan dan dipertimbangkan berdasarkan kemungkinan yang harus dikontrol dalam prosesnya agar maksimal. Manajemen waktu yang buruk bisa menjadi salah satu faktor menurunkan motivasi menulis, karena tanpa manajemen waktu yang tepat, maka proses menulis tidak akan efektif dan maksimal. Lalu yang kelima ada cobalah membaca karya tulis lain. Membaca karya tulis milik orang lain adalah salah satu cara untuk meningkatkan motivasi menulis. Karena membaca karya milik orang lain yang sukses di pasaran akan membantu menambah referensi sekaligus menumbuhkan rasa ingin mencapai posisi yang sama. Lalu yang keenam, carilah suasana berbeda untuk menulis. Suasana ketika menulis salah satu faktor yang bisa menghambat proses menulis dan menurunkan motivasi menulis. Umumnya, suasana yang tidak nyaman dan membosankan akan memicu menurunkan motivasi menulis. Lalu yang ketujuh ada gabunglah dalam komunitas penulis. Komunitas adalah sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang berbagi lingkungan dan biasanya memiliki ketertarikan yang sama. Bergabung dalam komunitas penulis tidak hanya membantu kita memberikan banyak wawasan soal menulis, tapi juga bisa meningkatkan motivasi menulis. Selain itu juga kita bisa menambah relasi di sekitar kita gitu. Lalu yang kedelapan, carilah wadah menulis. Wadah menulis adalah media atau tempat untuk menuangkan ide-ide dan imajinasi dalam bentuk tulisan. Saat memilih wadah untuk menampilkan tulisan yang bisa terbaca banyak orang dan mereka bebas memberikan respon, maka cara ini akan membantu meningkatkan kualitas tulisan dan motivasi menulis. Lalu yang kesembilan, perbanyak bahan-bahan tulisan. Bahan-bahan tulisan adalah sumber atau referensi yang menjadi acuan untuk menulis. Salah satu penyebab penulis mengalami penurunan motivasi menulis adalah bahan-bahan tulisan yang tidak lengkap. Saat kehabisan bahan-bahan tulisan, maka akan mulai merasa bingung melanjutkan tulisannya. Bila diabaikan, hal ini akan menimbulkan rasa malas yang akhirnya menurunkan motivasi menulis. Carilah lebih banyak referensi, lakukan riset mendalam, dan kumpulkan semua data untuk menjadi bahan tulisan sebelum menulis. Lalu yang ke-10 ada cobalah menantang diri sendiri. Menantang diri sendiri sebagai penulis adalah cara untuk meningkatkan motivasi menulis dengan mengukur kemampuan diri sendiri. Cobalah menantang diri sendiri untuk mengirimkan hasil tulisan ke surat kabar atau majalah. Juga bisa mengikuti lomba menulis maupun menerbitkan buku sendiri. Yang ke-11, jangan terlalu mengharapkan pujian. Pujian adalah menyatakan sesuatu positif yang tentang seseorang dengan tulus dan sejujurnya. Pujian adalah suatu ucapan yang membuat orang yang mendengarnya merasa tersanjung. Tak bisa dipungkiri, setiap orang pasti suka mendapatkan pujian, apalagi mendengar orang lain memuji hasil karya kita. Tapi ada baiknya tidak terlalu mengharapkan pujian dari orang lain ketika mempublikasikan hasil tulisan kita. Lalu yang ke-12, jangan terburu-buru menulis. Penulis biasanya memiliki jadwal maupun target untuk tulisannya. Target ini berfungsi membantu penulis konsisten menulis, selalu semangat menulis, dan selalu ada kemajuan setiap kali memiliki waktu luang untuk menulis. Tetapi beberapa orang justru merasa terbebani, gelisah, cemas, dan panik karena target yang dibuatnya sendiri, sehingga mereka akan terburu-buru menulis demi mencapai target tersebut. Hal itulah yang justru akan menurunkan motivasi menulis. Saat terburu-buru menulis, cenderung tidak memperhatikan kualitas tulisan dan alur kurang jelas karena pembahasannya tidak runtut. Lalu yang ke-13, berpikirlah positif menulis. Cara meningkatkan motivasi menulis yang tak kalah penting adalah membiasakan diri untuk selalu berpikir positif. Secara tak langsung, pikiran yang positif bisa menjadi doa baik sekaligus membentuk atau mendorong semangat penulis.
Pikiran yang positif juga bisa membantu membentuk karakter penulis. Salah satunya mencoba mensugesti diri dengan hal-hal yang positif, seperti aku bisa menjadi penulis yang menginspirasi banyak orang. Sugesti positif seperti itu pada alam bawah sadar akan membantu terus memotivasi kita untuk menulis dan pantang menyerah ketika menghadapi kegagalan di tengah proses menulis. Selain itu, pikiran yang positif ini juga akan membantu penulis memiliki cara penyelesaian masalah yang lebih matang. Jadi, jangan kotori pikiran kita dengan hal-hal yang negatif dan penuhi pikiran-pikiran yang positif. Lalu yang keempat, jangan memaksakan diri. Memaksakan diri dalam artiannya di sini menuntut atau meminta diri sendiri melakukan sesuatu secara terpaksa atau tidak sesuai dengan keinginan terdalam. Memaksakan diri untuk terus menulis adalah salah satu hal yang bisa menurunkan motivasi menulis. Lalu yang ke-15, jangan membandingkan diri dengan penulis lain. Membaca karya tulis milik orang lain atau idola memang akan membantu mendorong semangat menulis, mendapatkan ide atau inspirasi dan memperkaya pemulihan kata-kata ketika menulis. Tetapi jangan pernah membandingkan hasil karya tulis diri sendiri dengan orang lain maupun penulis yang sudah handal. Sibuk membandingkan kualitas dan pencapaian sebagai penulis dengan penulis lainnya justru akan menurunkan motivasi kita untuk menulis. Lalu di sini ada tahap-tahap menulis. Yang pertama itu ada tahap persiapan. Dalam tahap ini yang dilakukan antara lain adalah menentukan pokok bahasan, menentukan judul dan merumuskan kerangka tulisan. Lalu yang kedua, tahap pengumpulan bahan. Pada tahap ini semua bahan yang diperlukan dikumpulkan untuk diolah dan disusun lebih lanjut. Ulangin. Lalu materi selanjutnya yaitu ada tahap-tahap menulis. Yang pertama ada tahap persiapan. Dalam tahap ini yang dilakukan antara lain adalah menentukan pokok bahasan, menentukan judul dan merumuskan kerangka tulisan. Lalu yang kedua, tahap pengumpulan bahan. Pada tahap ini, semua bahan yang diperlukan dikumpulkan untuk diolah dan disusun lebih lanjut. Bahan-bahan itu dapat diperoleh dari studi pusaka, pengamatan, kuesioner, dan wawancara. Lalu yang ketiga ada tahap pengolahan bahan. Setelah bahan-bahan yang terkumpul memadai, pada tahap ini bahan-bahan itu diolah dengan cara mengklasifikasinya ke dalam kelompok-kelompok tertentu. Kemudian dianalisis untuk disusun lebih lanjut. Lalu yang keempat, tahap penyuntingan atau revisi. Pada tahap ini konsep karya ilmiah yang telah disusun diperiksa kembali untuk melihat kekurangan-kekurangannya. Lalu yang kelima ada tahap penyajian. Pada tahap ini tulisan yang sudah disunting selanjutnya ditulis secara baik dan tepat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata-kata. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rahayu Aprilia Erma dengan nomor NPM 195030021. Di sini saya akan memaparkan materi selanjutnya yaitu mengenai tipe-tipe tulisan. Tipe-tipe tulisan yang pertama ada narasi. Narasi adalah salah satu jenis pertumbuhan alinea dalam sebuah tulisan yang rentetan kejadian dari waktu ke waktu yang dipaparkan dengan kronologi asal mula, tengah, dan akhir. Pengertian lain dari narasi ialah sebuah alinea yang dibuat dengan tujuan mempersembahkan sebuah rekreasi ataupun keahlian berseni kepada para pembaca maupun pendengar. Ciri-ciri narasi menurut Goris Kerap. Yang pertama, menampakkan bagian kelakuan ataupun sikap. Yang kedua, disusun dalam rentang waktu. Ketiga, berupaya menanggapi pertanyaan apa yang terjadi. Keempat, terdapat konflik. Tipe-tipe tulisan yang kedua yaitu eksposisi. Eksposisi adalah suatu karangan atau paragraf yang memuat suatu informasi atau pengetahuan yang digambarkan dalam bentuk singkat, padat, dan jelas.
Teks eksposisi biasanya berisi berupa pernyataan yang bersifat non-fiksi. Teks eksposisi pada umumnya membahas tentang pendidikan, ekonomi, dan masih banyak lagi. Teks eksposisi bertujuan untuk menjelaskan atau memaparkan informasi sehingga dapat menambah pengetahuan pembaca. Ciri kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama, verba presepsi. Verba presepsi adalah kata yang menyatakan tanggapan secara langsung dari sesuatu yang dibicarakan. Contohnya yakni percaya dan optimis. Yang kedua ada pronomina. Pronomina adalah kata yang berfungsi mengganti orang, benda atau sesuatu yang dibendakan. Contohnya saya, kapan, nya, dan ini. Yang ketiga ada konjungsi argumentasi. Konjungsi argumentasi adalah kata penghubung yang digunakan untuk menguatkan sebuah argumen atau alasan. Contohnya dengan demikian, jadi, dan pada kesimpulannya. Yang keempat ada opini. Opini adalah pendapat, pikiran, ataupun pendirian. Opini merupakan pandangan maupun anggapan seseorang terhadap suatu peristiwa atau masalah tertentu. Tipe-tipe tulisan yang ketiga ada deskripsi. Teks deskripsi adalah sebuah teks yang menjelaskan informasi lengkap yang terkait dengan topik yang dibahas di teks tersebut, di mana gagasan utamanya disampaikan dengan cara menggambarkan secara jelas objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca, sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama, paragraf deskripsi menggambarkan sesuatu. Yang kedua, paragraf yang digambarkan dijelaskan secara sangat jelas dan rinci, serta melibatkan kesan indera. Ketiga, ketika pembaca membaca teks deskripsi, maka seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang dibahas di dalam teks. Yang keempat, teks deskripsi menjelaskan ciri-ciri fisik objek seperti bentuk, ukuran, warna, atau ciri-ciri psikis atau keadaan suatu objek dengan rinci. Yang kelima, teks deskripsi melibatkan panca indera atau penglihatan, pendengaran, pengecapan, penciuman, dan perabaan dalam menjelaskan suatu objek atau peristiwa. Yang keenam, penggambaran atau penjelasan suatu objek yang menjadi topik dituliskan secara detail. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi mengenai tipe-tipe tulisan selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sivania dengan NPM 1950327. Izin melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya ada tipe-tipe tulisan argumentasi. Pengertiannya, paragraf argumentasi merupakan sebuah paragraf yang gagasan utamanya dikembangkan dengan memaparkan pendapat, ulasan, pokok bahasan, dan ide pribadi penulisnya. Ciri-ciri teks argumentasi adalah berisi tentang pendapat atau pandangan penulis tentang sesuatu fenomena. Yang kedua, terdapat data-data faktual atau contoh yang mendukung. 3. Menjabarkan suatu permasalahan dengan cara menganalisa. 4. Diakhiri dengan kesimpulan pendapat dari penulis. 5. Sifatnya mendogma atau mempengaruhi para pembacanya, sehingga pembaca pun akan setuju dengan pendapat yang disampaikan. Keenam, paragraf argumentasi juga berisi tentang penolakan terhadap suatu pendapat yang berbeda dengan pendapat yang penulis yakini. Yang ketujuh, diakhiri dengan kesimpulan dari permasalahan yang dibahas. Kedelapan, mengambil referensi asli dari hasil pengalaman, pengamatan, penelitian, dan sikap dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. Selanjutnya, tipe-tipe tulisan persuasi. Pengertian teks persuasi. Kalimat persuasif adalah kalimat yang bertekad untuk memastikan dan merayu orang lain supaya mau menjajaki ataupun menjajal suatu produk yang diiklankan. Kalimat persuasif tersebut nyaris mirip dengan slogan. Namun, slogan hanya terdiri 4-5 kata yang memukau dan menjejaki perubahan zaman. Sementara kalimat persuasif yang terbuka terdiri atas sebagian suku kata tetapi tidak melepaskan faktor memukau dan mempengaruhi serta menjejaki perubahan zaman. Ciri-ciri teks persuasi yang pertama,
Kepribadiannya membujuk sebab nyaris mirip dengan kalimat perintah. Persuasi juga memakai tanda seru. Umumnya dipakai dalam bahasa promosi, slogan, himbauan, dan lainnya. Persuasif juga memakai kata persuasif atau membujuk, diantaranya yuk, silakan, dan lain-lainnya. Umumnya ditulis dengan sangat mengagumkan, bahkan juga diberi sajak supaya orang membaca terus mengenangnya. Selanjutnya ada unsur pembentuk tulisan. Menurut Delianji, unsur menulis terdiri atas gagasan, tuturan, tatanan, dan wahana. Yang pertama ada gagasan. Gagasan adalah topik yang berupa pendapat, pengalaman, atau pengetahuan seseorang. Yang kedua ada tuturan, merupakan pengungkapan gagasan yang dapat dipahami pembaca. Ada bermacam-macam tuturan antara lain deskripsi, persuasi, narasi, argumentasi, dan eksposisi. Yang ketiga ada tatanan. Tatanan adalah aturan yang harus diindahkan ketika mengungkapkan gagasan. Berarti menulis tidak sekedar menulis, harus mengindahkan aturan-aturan dalam menulis, misalnya penggunaan ejaan yang tepat. Yang keempat ada wahana. Wahana juga sering disebut dengan alat. Wahana berupa gramatika, kosakata, dan retorika, atau seni menggunakan bahasa. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friziska Wulandari dengan nomor NPM 1950-3001. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu kesalahan sosial. Kesalahan sosial adalah kesalahan memilih kata yang dikaitkan dengan status sosial orang yang diajak berbicara, menimbulkan kesalahan yang disebut kesalahan sosial. Lanjut, ada kesalahan tekstual. Kesalahan tekstual muncul sebagai akibat menafsirkan pesan yang tersirat dalam kalimat atau wacana. Kesalahan tekstual mengacu pada jenis kesalahan yang disebabkan oleh tafsiran yang keliru terhadap kalimat atau wacana yang kita dengar. Baik, lanjut. Ini ada kesalahan penerimaan. Kesalahan penerimaan biasanya berhubungan dengan keterampilan menyimak atau membaca. Lanjut, yang keenam ada kesalahan pengungkapan. Kesalahan pengungkapan berkaitan dengan pembicara atau penulis yang salah mengungkapkan atau menyampaikan apa yang dipikirkannya, yang dirasakannya, apa yang diinginkannya. Lanjut, ada kesalahan perorangan. Kesalahan perorangan jelas menggambarkan yang dibuat oleh seseorang di antara kawan-kawan sekelasnya. Baik, yang kedelapan ada kesalahan kelompok. Kelompok merupakan bagian dari murid-murid sekelas yang sifatnya klasikal. Sekelompok boleh saja hanya 3-5 orang, tetapi barangkali pula sampai 10 orang. Mempelajari kesalahan kelompok hanya berarti apabila kelompok itu homogen, misalnya mengungkapkan bahasa ibu yang sama dengan semuanya mempunyai latar belakang yang sama, baik intelektual maupun sosial. Lanjut lagi, ada kesalahan meganologi. Kesalahan meganologi adalah sejenis kesalahan pada si terdidik yang menguasai suatu bentuk bahasa yang dipelajari lalu menerapkannya dalam konteks padahal bentuk itu tidak dapat diterapkan. Yang ke-10 ada kesalahan transfer. Kesalahan transfer terjadi apabila kebiasaan-kebiasaan pada bahasa pertama diterapkan pada bahasa yang dipelajari. Lanjut, yang ke-11 ada kesalahan guru. Kesalahan guru adalah kesalahan yang dibuat peserta didik karena metode atau bahan yang diajarkan salah. Yang ke-12 ada kesalahan lokal. Kesalahan lokal adalah kesalahan yang tidak menghambat komunikasi yang pesannya diungkapkan dalam sebuah kalimat. Dan yang terakhir dari materi saya ada kesalahan global. Kesalahan global adalah kesalahan karena efek makna seluruh kalimat. Kesalahan jenis ini menyebabkan pendengaran atau pembaca salah mengerti suatu pesan atau menganggap suatu kalimat tidak dapat dimengerti. Sekian materi dari saya. Apabila ada kesalahan penyampaian mohon dimaafkan. Selebihnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.
Kesimpulan dari materi hari ini yaitu dengan menulis kita dapat mengetahui bahwa tahap-tahap menulis yaitu tahap persiapan, tahap pengumpulan bahan, tahap pengolahan bahan, tahap menyunting atau revisi, dan tahap penyajian. Tipe-tipe tulisan yaitu narasi, eksposisi, deskripsi, argumentasi, dan persuasi. Kesalahan-kesalahan menulis diantaranya kesalahan acuan, kesalahan register, kesalahan sosial, kesalahan tekstual, kesalahan penerimaan, kesalahan pengungkapan, kesalahan perorangan, kesalahan kelompok, kesalahan menganologi, kesalahan transfer, kesalahan guru, kesalahan lokal, dan kesalahan global. Lalu untuk mengidentifikasi kesulitan menulis, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa saja kesalahan dalam menulis sehingga kesulitan tersebut dapat berkurang atau dapat terhindari. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.